Udah ya, udah. Ayo sel kita membaca obat satu pernafasan. Aku dulu ya. Obat golongan pertama golongan anti asma bronchodilator. Itu obatnya ada betarin sulfat untuk nama merek, sama medisnya itu ada molasma dari Molex Acute dan tabas dari Meclofan. Nah, untuk bentuk sediaannya itu ada tablet sama sirup. Lalu untuk tablet itu kekuatannya ada 2,5 mg, sama untuk sirupnya itu ada 1,5 mg per 5 ml. Nah, untuk dosisnya itu dosis dewasa itu ada untuk asma akut itu dari subkutan itu 0,25 mg secara subkutan ke area deloid. Nah, untuk dosis maksimumnya itu ada 0,5 mg dalam waktu 4 jam. Untuk efek sampingnya itu gemetar di kaki atau tangan, lalu merasa pusing, perasaan hangat atau panas, lalu detak jantung ekstra. Wah, beda banget. Oke. Nah, untuk obat yang bronchodilator lagi itu ada salbutamol. Nah, salbutamol ini tuh nama dagangnya itu ada butasal, terus untuk kekuatan sediaannya itu 4 mg dalam bentuk tablet. Nah, untuk dosisnya itu anak-anak itu ada usia dari 2 sampai 6 tahun 0,1 sampai dengan 0,2 mg per kilogram. Nah, sedangkan untuk dipakainya itu 3 kali sehari. Untuk dosisnya tidak boleh lebih dari 12 mg per kilogram. Nah, untuk efek sampingnya itu ada kram di otot, sama ada biasanya itu pusing, terus sama biasanya tuh kayak tremor gitu loh, kayak sama bergetar gitu. Sama untuk interaksi obatnya biasanya sama salbutamol itu ada albuterol yang bisa meningkatkan efek dari lugionolesnya, sama ada simpatomimetic. Biasanya itu efek albuterolnya itu ditingkatkan dengan atomungselin. Jadi kemudian aku satu lagi obatnya itu ada budesonid. Nah, itu nama mereknya itu ada Budesma dari Dexamedica. Untuk bentuknya itu ada sirup, terus kekuatannya ada 0,25 mg per 0, per mili kan, sama 0,5 mg per mili. Terus untuk dosisnya itu dosis maksimumnya itu ada buat anak kurang dari 12 tahun itu minumnya 128 mg per hari. Lalu untuk dewasa itu 256 mg per hari. Terus untuk efek sampingnya itu ada kayak nanti menggigil, sama batuk, pilek, sama muntah. Nah, terus untuk interaksinya obat itu berinteraksi sama budesonid itu inhalasi oral sistemik, itu bisa menurunkan kadar atau efek dari aldesleukin sama agen antidiabetik. Ini lagi lagi. Oke, bronchodilator lagi itu tadi kan udah ada satu apa tadi? Betarin sulfat, terus tadi salbutamol, terus dua ini tadi budesonid. Nah, iya, aku salbutamol. Salbutamol. Terus lanjut itu ada teofilin. Nah, teofilin itu nama dagangnya itu ada nama dagangnya ada asmaloson. Untuk sediaannya itu tablet. Biasanya itu kekuatan sediaannya 150 mg. Dosis awalnya itu ada 4,6 mg per kilogram, soalnya tablet. Nah, untuk penggunaannya itu biasanya
dipakai itu kurang dari 5,8 mg per kilogram. Nah, untuk efek sampingnya itu ada mual muntah, terus ada pusing, ada diare. Nah, untuk interaksi obatnya itu biasanya teofilin itu ada sama barbiturat, terus ada limumab sama farmazepain gitu. Lanjut golongan selanjutnya itu ada golongan antitusif. Nah, itu obatnya ada kodein, itu untuk nama merek sama produsennya itu ada Kodikaf 10, itu dari Kimia Farma. Untuk ketersediaannya itu tabletnya itu 10 mg, 15 mg, sama 20 mg. Dosisnya itu ada untuk anak itu 0,5 sampai 1 mg per kilo per dosis setiap 4 jam. Dan untuk maksimum dosisnya itu ada 60 mg per dosis. Untuk dosis dewasa itu ada 15 sampai 60 mg. Itu diminumnya tiap 4 jam sesuai kebutuhan dosis. Terus untuk yang lainnya ada efek samping itu ada merasa mengantuk, terus merasa tenang, atau perasaan sama itu. Nah, terus untuk interaksi obatnya itu kodein itu berinteraksi itu dapat meningkatkan kadar atau efek dari alkohol, terus sama desmopresin, terus ada tirosin, mirtazapin. Obat yang antitusif itu seingatku ya kita itu cuma ada dua. Nah, satunya itu ada obat dextrometorphan. Nah, untuk nama dagangnya itu ada Alpara. Ketersediaannya itu bisa sirup, bisa tablet. Nah, buat apa tadi kekuatan kita tadi udah sirup sama tablet. Nah, kalau kekuatannya sirup itu 3,75 mg per 5 mili itu buat sirup. Nah, kalau buat tabletnya itu ada 15 mg kalau nggak salah, 15 mg. Sedangkan untuk efek sampingnya itu nggak ada setahu sama buat efek sampingnya itu ada kaki sembelit, terus pusing, bisa bikin ngantuk, terus sama kalau nggak sakit perut itu kram perut. Nah, buat interaksi obatnya nggak diketahui. Jadi kita langsung ke golongan yang selanjutnya, itu ada golongan dekongestan. Golongan dekongestan itu yang pertama obatnya itu ada pseudoephedrine. Nah, itu untuk nama mereknya sama produsennya itu ada Paramex flu dan batuk, itu dari Conimex. Bentuknya itu tablet, kekuatan sediaannya itu ada 30 mg, terus 30 mg doang. Beda ya? Beda. Terus sama dosisnya, itu dosisnya untuk anak umur 4 sampai 5 tahun itu 15 mg tiap 4 sampai 6 jam. Terus ada 6 sampai 12 tahun itu 30 mg per 30 mg tiap 4 sampai 8 jam. Lalu untuk efek samping itu ada perasaan gugup, terus merasa gelisah, habis itu ada sulit tidur, itu sama interaksi obat. Interaksi obat itu ada bisa meningkatkan kadar atau efek dari bromocriptin, simparisin,
simpatometic simpatomi melik simpatomelik. Oke, lanjut. Buat obat antihistamik ya, oh iya udah ganti ya. Di Kongestan itu ada untuk obat yang di Kongestan tadinya itu ada penileprin. Nah itu nama dagangnya itu ada Mixagrip, flu dan juga batuk itu dari Denpasar. Nah buat bentuk sediaannya itu biasanya kaplet. Nah kaplet itu kekuatannya 10 mg. Buat dosisnya itu biasanya bisa buat anak-anak tapi usianya 4-6 tahun, diminum 2,5 mg setiap 5 jam sekali. Terus untuk efek sampingnya itu bisa pusing, bikin ngantuk, mual-mual, terus sama perasaan gelisah gitu. Terus kalau buat efek sampingnya itu interaksi obatnya itu ada kalau diminum bareng penileprin itu bisa meningkatkan kadar atau efek simpatomimetik dan juga yang biasa disebut dengan efek meningkatnya karena atomosertin inhibitor, yaitu antidepresan. Berarti yang selanjutnya itu golongan selanjutnya aja deh. Itu ada golongan apa ya, aku lupa. Ada golongan mukolitik. Nah, mukolitik itu obatnya ada asetilsistein. Nah itu nama mereknya itu ada asetin 600, itu effervescent, itu dari PT Sambri Pharma. Buat untuk sediaannya itu tablet effervescent, kekuatannya 600 mg, sama kayak namanya tadi asetin 600. Nah untuk dosisnya itu dosis awal itu 140 mg per kilogram. Terus sama efek sampingnya itu ada kayak rasa mual, tapi mualnya mual ringan, sama sakit perut, habis itu habis itu muntah. Nah terus buat interaksi obatnya itu ada aranis furosemid, sama inhalasi insulin dan juga kerja cepat. Oke. Iya, selanjutnya untuk obat yang selanjutnya itu ada Ambroxol. Ambroxol itu nama dagangnya itu Mucos dari Mepropam. Buat sediaannya itu ada tablet, terus kekuatan sediaannya itu 30 mg. Nah buat efek sampingnya itu nggak tahu, nggak di dosisnya. Oh iya, dosisnya itu nggak tahu, kayaknya belum diisi deh di amplop yang di BBM yang di tablet itu kan diisi ya. Terus kalau buat amplop yang di BBM masuk efek sampingnya itu ada bisa bikin gastritis, kayaknya gastritis, buat lambung, terus sama bisa jadi gastritisnya itu kayak berkelanjutan gitu loh, tahu gitu efek sampingnya? Ada diketahui. Oke, berarti langsung golongan selanjutnya. Golongan yang selanjutnya untuk golongan yang selanjutnya itu ada golongan ekspektoran. Itu obatnya yang pertama itu ada guaifenesin atau GG. Nah buat nama mereknya itu ada Fluvadex dari Graha Pharma. Terus untuk sediaannya itu ada tablet
Tabletnya itu dosisnya 50 mg, terus dosisnya itu diminumnya untuk untuk usia 6 bulan sampai 2 tahun itu dosisnya 2,5 25 sampai 50 mg itu tiap 4 jam. Lalu buat umur 2 sampai 5 tahun untuk obat dosisnya itu ada anak usia 6 bulan sampai 2 tahun itu 25 sampai 50 mg tiap 4 jam. Lalu untuk usia 6 sampai 12 tahun itu ada 50 sampai 100 mg itu juga tiap 4 jam. Kalau anak-anak umur 6 sampai 11 tahun itu ada 100 sampai 200 mg tiap 4 jam juga. Lalu buat efek samping itu diare, habis itu ada pusing atau sakit kepala, terus mual muntah, sama interaksi obatnya itu tidak diketahui juga. Kayak kalau seingatku yang di tabel itu kan buat obat itu tuh cuma ada obat guaifenesin. Nah mungkin aku mau namain aja buat obat guaifenesin itu ada nama dagangnya selain apa tadi? Flucadex gitu, nanti ada guaifenesin juga tapi beda ininya produsennya. Terus sama buat sediaannya itu ada tablet. Nah tabletnya itu ada yang 100 mg. Nah tabletnya itu biasanya dipakai satu kali itu setiap 4 jam itu berapa? Setiap 4 jam. Setiap berapa itu? Berapa kali saja? 24 dibagi 4. 4 dibagi 4. Iya, 6 berarti sekitar 6 kali itu udah maksimal. Terus buat efek sampingnya berarti sama, mual muntah dan itu, terus sama interaksi banyak di DIH nggak ada. Terus lanjut buat golongan obatnya selanjutnya itu ada antihistamin. Antihistamin itu ada contoh obatnya cetirizine. Cetirizine itu dari Pom Jaya juga pakai merek cetirizine. Jadi sama kayak obat enggak ding, setrin. Terus kalau buat bentuk sediaannya itu tablet dari ISO. Terus kalau buat kekuatan sediaannya itu ada setiap satu tabletnya 10 mg. Nah setiap satu tabletnya kan 10 mg itu nanti kekuatan udah dosisnya dipakai buat anak-anak usia 6 sampai 12 bulan itu ada satu kali pakainya 2,5 mg sehari. Kalau buat anak 12 bulan itu 12 sampai 2 tahun itu ada sama 22,5 mg dalam sehari. Itu dipakainya satu kali aja. Terus buat efek sampingnya itu sama mual muntah, terus sama bisa meningkatkan produksi keringat sama ketidaknyamanan di perut kalau buat anak-anak. Kalau buat interaksi obatnya nggak ada, mungkin nggak diketahui atau mungkin nggak tahu. Lalu buat golongan antihistamin itu obat salinan dari fenhidramin. Itu nama mereknya ada Mustap dari Parpros sih? Parpos itu dari Parpos. Itu bentuk sediaannya tablet 250 mg. Terus itu diminumnya itu anak usia 6 sampai 11 tahun itu setengah sampai 1 tablet tiap 8 jam. Terus yang anak 12 tahun itu 1 sampai 2 tablet tiap 6 jam. Terus jadi berapa yang aman tadi tiap berapa jam? Kalau yang 6 sampai 11 itu tiap 8 jam setengah sampai 1 tablet. Buat anak umur 12 tahun sampai dewasa itu 1 sampai 2 tablet tiap 6 jam. 8 jam sama 6 jam. Terus buat efek samping itu ya kurang lebih
merasa ngantuk. Enggak sih, untungnya nggak ada ya, cuma ngantuk terus pusing, terus mulutnya rasa kering. Oh ya, mual muntah ada nih, lupa. Mual muntah ada, terus diare. Nah itu kurang lebih mual muntah. paling sering. Kontraindikasinya Terus kok kontraindikasi interaksi obat? Iya, interaksi obat beda. Beda. Oh, kayaknya sama kontraindikasi sama interaksi Beda obat. kok. Kontraindikasi tuh kayaknya kayak harus dijauhin sama orang yang apa ya, kayak misalnya lagi obat atau apa. Kontraindikasi atau ibu menyusui atau lebih ke bulan kondisi gitu. orangnya. Kalau interaksi obat itu obatnya Berinteraksi sama apa, terus bisa ningkatin apa setelah berinteraksi sama obat ini gitu. Beda. Tak kirain sama. Nah kalau interaksi obatnya itu difenhidramin itu bisa ningkatin efek samping alkohol. Terus sama itu ada juga sama obat buprenorfin, terus sama ada obat fosfotorodin. Nah itu juga ya kurang lebih itu Ya. Nah, buat hormon obat endokrin ini ada alpha reduktase inhibitor. golongannya. Iya, golongannya. Buat obatnya itu Dustasteride. Buat nama dagangnya itu ada Avodat. Sedangkan untuk bentuk sediaannya itu ada kapsul, potensinya itu 0,5 mg. Untuk dosisnya itu ada biasanya satu kapsul, dikasihnya 1 kali sehari. Nah, buat efek sampingnya itu mual muntah, terus impotensi, yaitu pusing, ada impotensi, ada pusing, ada gangguan ginjal juga, terus sama ada gangguan payudara. Nah, buat interaksi obatnya itu ada, kalau nggak salah itu meningkatkan kadar obat, meningkatkan kadar obat dalam darah. Tuh. Jadi apa ya? Itu obat-obat yang tadinya ada finasterid, finasterid itu untuk nama merahnya itu ada Prostakon dari Compifar. Itu tablet salus flapun itu 5 mg kekuatan sediaannya. Terus untuk dosisnya itu satu tabletnya itu diminumnya itu 1 kali sehari. Nah buat efek sampingnya itu ada impotensi sama ada penurunan libido sama volume ejakulasi. Terus interaksi obatnya itu tidak diketahui sih, tapi tetap harus hindari pemakaian sama obat lain. Golongan obat selanjutnya itu ada glukokortikoid. Nah, buat obatnya itu ada prednison. Prednison itu nama jenisnya ada Rayos. Nama mereknya itu ada Rayos. Terus sama buat sediaannya itu 2 kali miligram, kalau enggak 5 miligram. Nah, dimakainya itu sehari bisa mulai dari 5 sampai 60 kilogram. Miligram per hari, kilogram. Ngawur, 5 miligram per kilogram. Nah, itu nanti efek sampingnya ada pusing, terus denyut nadi tidak teratur, denyut jantung tidak teratur, terus jumlah urinnya itu naik, jadi bebas terus sama Sembong air kecil. Ya, sembong air kecil, terus sama bisa mengaruh juga ke penglihatan. Terus kalau buat efek sampingnya itu sama aspirin, terus sama interaksi obat. Iya, interaksi obatnya itu ada sama aspirin, sama salmeterol, sama furosemid. Tuh. Obatnya juga ada prednisolon, itu mereknya
ada patolon, namisolon. Pokoknya yang lon itu maksudnya ke korkosteroid itu maksudnya itu yang lon solon. Nah itu ada tablet, untuk sedianya tablet, terus kalau sedianya ada 1 miligram, 5 miligram, 10 miligram, terus 20 miligram sama 50 miligram. Nah dosisnya itu diminumnya yang 5 sampai 60 miligram per hari secara oral minumnya. Terus itu efek sampingnya itu bisa meningkatkan nafsu makan, habis itu pusing sama denyut nadinya itu cepat, habis itu juga ngik mengi ya, nafas berisik tuh mengik terus berinteraksi obatnya itu berinteraksi dengan obat kayak kamu tadi, ada aspirin juga, terus sama selenoxib sama furosemid. Ada golongan aja ya. Golongannya itu ada golongan adrenal corticosteroid inhibitor. Buat nama obatnya itu ada levoketonazol. Nah, levoketonazol itu nama mereknya ada Recorflex. Sedangkan untuk sediaannya itu tablet levoketonazol. Aku tadi apa? Levoketonazol. Nah, buat nama mereknya Recorflex. Sedangkan buat sediaannya itu ada tablet. Nah, untuk tablet sendiri itu kekuatannya ada 150 mg, sedangkan dosisnya itu nanti ada 150 mg 2 kali dalam sehari dengan apa lagi? Efek sampingnya itu ada gampang capek, terus ada sakit kepala, terus ada nyeri di badan, terus ada kayak kalau maksudnya hipertensi. Nah, buat interaksi obatnya itu nanti ada apabila penggunaan levoketonazol bersamaan dengan allopurinol itu bisa menyebabkan peningkatan cedera pada hati atau liver. Berarti obat selanjutnya itu ada aminobuetimid. Nah, aminobuetimid itu nama mereknya ada Citraden dari produsennya itu Novartis. Nah, itu bentuknya itu tablet. Terus kekuatan sediaannya itu 25 mg, 250 mg sama 200. Oh iya, sama dua itu deh. 25 mg sama 250 mg. Terus buat dosisnya itu 250 mg oral tiap 6 jam. Nah, terus buat efek sampingnya itu ada sering merasa capek, kelelahan juga, pusing, ruam di kulit, sama bisa interaksi. Itu interaksinya interaksi sama aminobuetimid itu bisa mengurangi produksi hormon steroid endogen apabila digunakan bareng sama kortikosteroid. Oke, lanjut ke anti androgen. Itu golongannya. Kalau buat obatnya itu ada ketoconazol. Terus kalau buat nama dagangnya itu ada
omeprazol. Sedangkan untuk sediaannya itu ada tablet 200 mg, dipakainya sekali sehari itu 200 mg, bisa ditingkatin ke 400 mg. Sedangkan untuk efek sampingnya itu bisa hepatotoksitas serius. Terus itu tuh kayak bikin sakit perut, bikin muntah-muntah, terus sama bisa bikin muntah, sakit perut, sama nggak baik buat hati. Nah, kalau buat interaksi obatnya itu biasanya berinteraksi sama obat statin sama warfarin, kebanyakannya itu. Buat obat selanjutnya itu ada buat obat selanjutnya itu ada alpirotelam asetat. Nah itu tuh nama mereknya ada Citingga, terus Yonsa, itu merek internasional yang di Bepom, Astaga, internasional. Bepom. Terus bentuk sediaan sama ketersediaan itu ada tablet oral itu 250 mg, terus sama 500 mg. Terus selanjutnya ada dosis. Nah dosisnya itu 1000 mg sekali sehari. Jadi kayak misal itu 4 kali 250 mg. Jadi 1000 kan dosisnya 1000 mg. Nah misal diminumnya 4 kali, berarti 4 kali itu satu kali minumnya 350 mg, 4 kali di total kan 1000 mg sehari 1000 mg. Atau bisa juga 2 kali tapi 500 mg. Oke. Terus buat efek samping itu ada hipertensi, hiperkalemia, terus ada edema atau pembengkakan, terus sering merasa capek, terus mual, juga sama anemia. Untuk interaksi obatnya ini banyak interaksi. Banyak interaksi coy. Interaksi. Jadi tuh aldirateronnya itu mengubah metabolisme steroid, terus mempengaruhi CYP enzim, sama hati-hati sama obat yang di metabolisme CYP 3A4. Terus untuk obat selanjutnya itu ada golongan obat growth hormone. Itu obatnya ada somatropin. Somatropin itu nama mereknya, nama obatnya itu ada genotropin. Untuk bentuk sediaannya itu ada vial 5 mg dalam bentuk vial. Terus berarti bentuk sediaannya itu injeksi. Sedangkan dosis pakainya itu bisa digunakan pada pasien pediatrik itu 0,16 mg dengan efek samping yaitu bisa menyebabkan kesemutan, diare, kesemutan, keluar darah pada urin pasien, terus ada perubahan warna kulit, diare tadi juga. Terus sama untuk interaksi obatnya yaitu interaksi dengan pil KB khususnya buat cewek. Terus ada interaksi obat diabetes, bisa oral, bisa insulin. Terus obat selanjutnya itu ada Mekasermir, itu nama mereknya. Ada Increlex itu sediaannya itu injeksi juga ya, itu di
vial. Untuk vialnya ada 10 mili per 1 mili sama 40 miligram per mili. Terus untuk dosisnya itu 0,4 miligram per kilogram itu secara subkutan itu 2 kali sehari tiap 12 jam. Nah, habis itu buat efek sampingnya itu ada kayak ruam kulit, terus gatal, terus sulit nafas, sesak nafas gitu, sama edema atau pembengkakan gitu, tapi ditahan pembengkakannya. Terus buat interaksi obatnya itu berinteraksi sama obat gimepirid, berarti antidiabetes. Ada gimepirid, tepagliflozin, tolbutamine, sama tolazapin. Selanjutnya yaitu ada antidiuretik hormon. Itu obatnya ada desmopressin dengan merek Minirin, sedangkan untuk ketersediaannya itu ada 0,1 miligram dengan bentuk tablet. Sedangkan untuk penggunaannya itu 0,05 2 kali sehari. Sedangkan untuk efek sampingnya itu nanti ada pusing atau sakit kepala, terus ada mual muntah, badannya panas dingin, terus bisa bikin bingung, bisa bikin ngantuk. Sedangkan untuk interaksi obatnya itu biasanya ada yang sama prednison, terus sama obat yang sat-sat gitu. Lanjut obat selanjutnya itu ada vasopressin. Itu nama mereknya ada nitresin dari farmasetikal. Nah, itu bentuk sediaannya itu injeksi juga. Untuk kekuatannya itu ada 20 unit per mililiter dari ampul 1 mili. Terus habis itu buat dosisnya itu 5 unit itu isinya ada 0,25 mili. Itu bisa ditingkatin jadi 10 mili, jadi 0,5 mili pada suntikan minumnya. Nah, terus buat efek samping itu ada hipertensi, nyeri pada dada, terus gangguan irama jantung, sama sakit kepala. Ya, itu juga keringat berlebihan. Terus interaksinya itu ada berinteraksi apabila digunakan bersamaan dengan obat albuterol, adenosin, azitromisin. Jadi sama nggak disaranin buat diminum barengan sama obat itu, sama tidak boleh mengkonsumsi bersamaan juga dengan alkohol. Gonadotropin, seleksi hormon, gonosis, antagonistis. Untuk obatnya itu ada elagolik. Nama dagangnya itu ada ori AHM. Bacanya gimana tuh ori AHM? Ori AHN. Ori AHN. Buat sediaannya itu tablet dengan kekuatan sediaan 150 mg sama 200 mg, sedangkan untuk dosisnya itu 150 mg sekali sehari selama 24 jam. 24 bulan, berarti satu kali sehari 24 bulan. Sedangkan untuk efek sampingnya itu ada bikin pikirannya itu lebih ke kayak depresi gitu, terus sama memperlihatkan perilaku yang
melukai diri sendiri kayak bunuh diri gitu, terus sama bisa membuat suasananya hatinya itu buruk, jadinya dia kayak lebih kelihatan kayak orang kayak depresi gitu. Terus sama interaksi obatnya itu biasanya dia berinteraksi dengan obat ritonavir itu Ya, ritonavir. ya itu. Terus berarti obat yang selanjutnya dari golongannya itu ada Relvolix. Ya, Relvolix itu untuk apa? Untuk persediaan nama mereknya ada Relumina dari Pasca Pharmaceutical. Itu bentuknya tablet 40 mg ketersediaannya. Terus buat dosis awalnya itu 300 mg oral sekali pada seri pertama. Lucu ya, dosisnya 300 mg. Gendumurnya banyak loh. Jadi lanjut obat selanjutnya ada Relumbolix, yaitu nama merek sama produsennya itu ada Orgofix, itu dari Bioscience, itu tablet 120 mg. Dosisnya itu 300 mg, itu dosis awal 300 mg oral, diminumnya sekali pada hari pertama. Nah, atau bisa juga untuk dosis pemeliharaannya itu bisa 120 mg oral sekali sehari juga. Terus untuk efek sampingnya itu menunjukkan tanda-tanda alergi, reaksi alergi gitu. Reaksi alergi sama obat Relumbolix. Alergi sama obat Relumbolix itu. Terus gatal-gatal, terus susah nafas. Yang awal tadi guys, yang aku sebutin. Iya coy. Iya, tadi kan ngomonginnya Relumbolix. Iya, yang golongan ini tuh apa namanya? Relumbolix. Apa jadi kayak baca Relumbolix tidak dibaca. Efek sampingnya itu menunjukkan tanda-tanda kayak reaksi alergi sama obat itu, terus susah nafas, sulit bernafas, habis itu pembekakan pada wajah, habis itu sama susah menelan juga, jadi kayak radang berarti ya, susah menelan. Iya, apa? Namanya radang itu apa? Inflamasi. Nah, inflamasi ya. Inflamasi. Itu susah menelan tuh. Terus interaksi obatnya itu Relumbolix itu berinteraksi sama diltiazem, jadi itu dapat meningkatkan kadar Relumbolix pada darah secara signifikan. Golongan estrogen reseptor antagonis. Nah, obat itu ada teromifen, terus sama nama dagangnya itu ada Fares, nama dagangnya itu ada Fareskon, sama kekuatan sediaannya itu 60 mg per tablet, sedangkan dipakainya 60 mg dalam sehari. Bentuknya oral, dipakainya oral karena tablet. Ini buat efek sampingnya itu ada penurunan penglihatan, terus matanya itu kering sama perasaan tidak nyaman, perasaan hangat, terus kemerahan pada wajah. Jadi dia tuh kayak bikin hormonnya tuh naik. Ya, terus kalau buat interaksi obatnya itu ketika digunakan bersamaan dengan abametapir, dan juga bisa ketika digunakan bersamaan dengan serum avadilin itu konsentrasinya jadi bisa ditingkatkan. Yang selanjutnya dari Indonesia ada obat taxotamoxifen, ada saltamox, nama mereknya tak kira sediaannya salem gitu. enggak,
nama mereknya itu Soltamox dari Roseno Pharmaceutical. Itu tablet 20 mg dengan 40 mg. Itu dosisnya 20 sampai 40 mg. Diminumnya tiap hari selama 5 tahun. Wah, 5 tahun. Nah, 20 mg itu harus diberi dalam dosis terbagi. Jadi minumnya pagi dan malam. Terus efek sampingnya itu menyebabkan kayak ada rasa panas yang hebat itu, terus ada pembengkakan, terus ada pendarahan atau keputihan, nah, terus buat berinteraksi sama sehingga bisa menyebabkan peningkatan resiko terjadinya pendarahan. berarti dia harus dimakan bareng gitu ya. Obat anti tiroid. Nah, obat anti tiroid itu obatnya ada Carbimazole, nama mereknya ada Marcazol, sama disediaannya itu ada tablet 5 mg, digunakan untuk anak-anak itu 15 mg setiap hari, sedangkan untuk dewasa itu dosis awalnya 20 mg sampai 60 mg tiap hari. Nah, untuk efek sampingnya itu ada merasa sakit, katanya mual, terus ada sakit kepala, pusing, ruam di kulit, dan juga gatal-gatal. Sedangkan untuk interaksi obatnya itu dapat meningkatkan efek antioagulan, terus sama meningkatkan kadar serum tiroidin. Untuk golongan obat anti tiroid untuk obatnya yang selanjutnya itu ada Thiamazole atau Metimazole. Nah, untuk nama mereknya itu ada Tirozol, itu dari PT Max TBK. Itu sedianya tabletnya 5 mg, terus dosisnya itu dosis oral. Diminumnya itu dalam dosis terbagi tiap 8 jam. Nah, itu diminumnya 3 kali sehari. Lalu efek sampingnya itu ada rasa ngantuk, terus demam juga, terus sakit kepala, terus neuritis. Nah, untuk interaksi obatnya itu ada Metimazole itu meningkatkan efek antikoagulan seperti warfarin, yaitu menghambat metabolisme atau mengganti dari protein plasma. Oke, berarti lanjut ke golongan obat selanjutnya. Nah, kalau golongan obat selanjutnya itu ada golongan sulfonylurea 1. Nah, obat sulfonylurea 1 itu adalah obatnya ada tolbutamid. Nah, tolbutamid ini nama dagangnya itu ada Toltap. Terus untuk sediaannya itu ada tablet sesuai di drugs.com ya. Terus untuk kekuatannya itu ada 500 mg, sedangkan dosisnya itu kalau dewasa awalnya mulai dari 1000 sampai 2000 mg per hari. Wish, tinggi dosisnya. Terus lanjut untuk efek samping obatnya itu, yaitu biasanya tuh gangguan sendawa. Terus selain itu ada nyeri di bawah tulang dada. Terus untuk interaksi obatnya itu ada dengan aspirin yang bisa meningkatkan resiko hipoglikemi. Terus kemudian itu ada obat ibuprofen atau NSAID yang bisa meningkatkan hipoglikemi juga. Oke. Terus obat yang selanjutnya itu ada chlorpropamin. Itu nama mereknya. Ada Diabines itu dari PT Pfizer Indonesia. Tuh sediaannya tablet 100 mg sama 250 mg. Sama untuk dosisnya itu dosis dewasa untuk untuk diabetes tipe 2, yaitu dosis awalnya 100 mg sampai 250 mg, itu diminumnya 1 kali sehari. Nah, terus untuk efek sampingnya ada gangguan saluran pencernaan, sama nanti juga ada kayak keluarnya gas, mungkin sering
untuk buang angin, iya buang angin. Terus untuk interaksi obatnya itu ada sama obat NSAID kayak aspirin sama ibuprofen, iya ngambil aja. Lalu dari obatnya itu bisa meningkatkan resiko hipoglikemia juga, sama ada dari warfarin juga, itu meningkatkan efek antikoagulan sama kayak tadi. Lebih ke obat diabetes itu ya. Obat diabetes Ini masih nyambung sama hormonal. Mungkin lanjut lagi ada sulfonylurea, tapi golongannya yang kedua itu ada glibenclamid atau gliburit. Terus gliburit itu nanti nama cabangnya itu ada renabetik, yang mana satu tablet, jadi dia itu tablet, satu tablet itu bobotnya ada 5 mg, sedangkan untuk obat dosisnya itu bisa untuk dewasa 2,5 mg sampai 5 mg per hari. Sedangkan untuk efek sampingnya itu ada sakit kepala, pusing, ada hipoglikemi juga karena kan dia lebih ke diabetes, terus ada reaksi alergi. Sama untuk interaksi obatnya itu dia biasanya berinteraksi ketika digunakan bersama ranitidin. Berarti obat golongan sulfonylurea yang kedua itu ada Decazid, untuk nama mereknya itu ada Diamikron dari PT Dahlia. Itu bentuk sediaannya itu tablet, ada juga untuk kekuatan sediaannya itu ada 80 mg. Nah, dosisnya itu untuk dewasa itu 80 mg, diminumnya 2 kali sehari, maksimal dosisnya itu 320 mg. Nah, itu efek sampingnya bisa menaikkan tekanan darah atau hipertensi, terus sakit perut, terus konstipasi. Nah, untuk interaksi obatnya itu berinteraksi sama obat mifeprison. Oke, berarti lanjut ke golongan obat selanjutnya itu ada antithyroid agent. Antithyroid agent ini obatnya ada potasium iodida. Potasium iodida itu nama mereknya itu ada Tirosef itu dalam bentuk sediaannya itu oral, ada liquid, ada solution, sama ada tablet juga. Nah, kalau untuk oral liquid itu kekuatan sediaannya ada 325 mg per 5 mili, sedangkan kalau solution itu 1 gram per mili, kalau tablet 130 mg. Nah, untuk dosis pakainya itu 130 mg 3 kali dalam sehari. Sedangkan untuk efek sampingnya itu ada mual muntah otomatis, terus ada ruam-ruam juga, ada sakit perut, itu deh sampingnya. Sedangkan untuk interaksi obatnya itu biasanya dia berinteraksi sama ibuprofen, sama parafin, sama aspirin, sama celecoxib. Jadi obat-obat NSAID. Jadi aku yang kedua, obat kedua itu ada Thiamizol. Itu untuk nama mereknya itu ada Tirosol. Terus bentuk sediaannya itu juga tablet. Terus kekuatannya itu ada 5 mg, 10 mg, sama 10 mg. Terus buat dosisnya, nah itu dosisnya biasanya itu antara 15 mg sampai 60 mg itu per hari. Jadi kayak misal 30 mg nya sekali sehari, atau 15 mg nya itu 2 kali sehari. Jadi bisa diminum sekali sehari langsung sedosis. Satu dosis itu antara 15 sampai 60 atau dibagi 2 gitu. Nah, terus buat interaksi efek samping. Efek sampingnya itu ada ruang kulit, terus pusing, terus mual juga, mual muntah. Terus interaksi obatnya tuh sama antikoagulan. Jadi seperti warfarin, sama kayak tadi obat sebelumnya gitu. Sama obat beta blocker. Jadi contohnya kayak propanolol, atenolol, lololol itu, suprolol, propanolol. Iya, pokoknya yang lolol itulah. Lanjut golongan selanjutnya itu ada progesteron reseptor medulator. Nah, untuk obatnya sendiri itu ada ULI,
Pristal. Nah, untuk meredakannya itu ada ELA yang dicetuskan dari drugs.com. Sedangkan untuk bentuk sediaannya itu ada tablet dengan kekuatan sediaan 30 mg, sedangkan untuk dosisnya dewasa 30 mg dalam waktu 120 jam 5 hari. Sedangkan untuk efek sampingnya itu sakit kepala, nyeri perut, mual, menstruasi gitu kan. Terus sama interaksi obatnya berinteraksi ketika digabungkan dengan carbamazepin dapat menurunkan kadar ulipristalnya. Jadi aku obat selanjutnya yang kedua itu ada mifepriston, itu ada mifeprex, itu bentuk sediaannya tablet, untuk kekuatannya ada 200 mg sama 300 mg. Nah, untuk dosisnya itu yang dewasa itu 300 mg itu sekali sehari, tapi untuk dosis maksimumnya itu 1200 mg sekali sehari. Nah, terus untuk efek sampingnya itu bisa menimbulkan pembesaran payudara, habis itu nyeri di dada, sama penipisan rambut. Jadi rambutnya makin tipis. Ya mungkin rambutnya sering rontok kayak obat cancer gitu ya. Kayaknya mungkin. Terus interaksi obatnya itu harus kita menghindari pemakaian bersamaan sama obat kortikosteroid. Jadi ya obat kortikosteroid saya nanti itu memiliki resiko dengan lovastatin. Dah. Lanjut golongan obat. Tadi apa sih golongannya? Progesteron reseptor modulator itu. Terus sekarang lanjut ke hipotiroid. Hipotiroid itu obatnya ada tiroid sesuai golongannya hipotiroid. Terus untuk nama dagangnya itu ada naturetoid. Terus kalau bentuk sediaannya itu ada tablet dengan kekuatan sediaan 65 mg, sedangkan dosisnya yaitu ketika di awal digunakan 1 kali 30 mg di saat perut kosong. Nah, kalau untuk dosisnya, untuk efek sampingnya itu ada reaksi kayak gatal-gatal, sesak nafas, susah pembengkakan, sama biasanya itu rambut rontok kalau diminum anak-anak. Terus kalau interaksi obatnya itu ada antiplatelet, terus ada insulin salisilat, steroid, sama pil AB. Dah. Nanti lanjut ke golongan selanjutnya aja. Itu ada golongan kontraseptif. Itu obatnya ada ini obatnya kombinasi sih, ada desogestrel sama etinil. Nah, itu untuk nama mereknya itu ada Marvelon, itu bentuk sediaannya tablet. Untuk kekuatan sediaannya itu ada desogestrelnya itu 0,15 mg sama etinilstradiolnya itu ada 0,03 mg. Lalu untuk dosisnya itu untuk hari pertama sampai hari ke-7 itu 0,1 mg desogestrelnya atau 0,025 mg tablet etinilnya. Itu diminumnya secara oral 1 kali sehari. Terus hari 8 sampai hari ke-14 itu 0,125 mg desogestrelnya. Terus etinilnya itu ada 0,025 mg. Itu diminumnya 1 kali sehari. Untuk hari ke-15 sampai ke-21-nya itu untuk desogestrelnya 0,15 mg, lalu etinilnya 0,025 mg juga. Itu diminumnya secara oral 1 kali sehari juga. Terus hari ke-22 sampai hari ke-28 itu udah 1 tablet itu, 1 tablet. Ya, 1 tablet lembar, 1 tablet
tablet lembam itu oral juga, diminumnya 1 kali sehari. Nah, buat efek sampingnya itu menaikkan berat badan, mual muntah, terus nyeri pada dada atau payudara itu, terus pendarahan juga, pendarahan, terus jerawatan. Nah, kalau jerawatan juga efek sampingnya. Terus dari interaksi obatnya itu berinteraksi sama obat phenylbutazone sama glycefulin, bosentan, rifampicin, sama gletapivir. Udah, kurang lebih itu. Oke, lanjut lagi ada obat itu apa ya? Lupa gue. Tadi itu ya kontraseptif, obatnya itu ada Levonorgestrel, sedangkan untuk merek darunya itu ada Postionor. Untuk bentuk sediaannya itu ada tablet, kekuatannya 0,75 mg, sedangkan untuk efek sampingnya itu dosisnya itu diminum. Nah, dosisnya itu 1,5 mg atau bisa 1,5 mg secara oral. Dosisnya diminum 1 kali sehari, sedangkan untuk efek sampingnya itu bisa menyebabkan sakit perut. Selain itu, untuk interaksi obatnya itu digunakan ketika bersamaan dengan rifampicin atau obat-obat kejang yang lain. Udah. Selanjutnya itu ada golongan gonadotropin. Nah, itu obatnya yang pertama itu ada Histrelin sistemik, itu nama mereknya ada Fantasuprelin. Nah, itu bentuknya itu subkutan implan, jadi bentuknya implan. Subkutan dong. Bentuknya implan. Subkutan itu di tengkung nggak sih? Iya kan, kalau mencet itu. Terus kekuatan sediaannya itu dari 50 mg. Nah, untuk dosisnya itu satu implannya itu 50 mg melalui subkutan. Melalui subkutan itu habis itu dibuang setelah 12 bulan. Berarti bisa disimpan ya sebelum 12 bulannya. Oke, habis 12 bulan baru dibuang setelah pemakaian. Terus buat apa efek samping? Efek sampingnya itu sembelit, terus masalah gangguan buang air kecil, mungkin sering buang air kecil gitu. Sama ada pembengkakan pada payudara. Terus interaksi obatnya itu ada berinteraksi dengan obat haloperidol, terus sama gatifloxacin. Udah. Untuk obat yang kedua itu ada Leukoxib, untuk nama dagangnya itu ada Orgovyx, sedangkan untuk bentuk sediaannya itu tablet. Dalam tabletnya itu memiliki kekuatan sediaan 120 mg. Penggunaannya itu 120 mg secara oral sekali dalam sehari, sedangkan untuk efek sampingnya itu bisa menyebabkan anemia atau kekurangan darah, kemudian bisa menyebabkan penurunan pada kepadatan tulang pasien, kemudian ada perubahan kalau kita mens itu jaraknya masa inkubasi ovulasi. Enggak, itu mah kalau masa itu kalau jarak menstruasi itu cewek itu tengah-tengah awal bulan. Nah, itu misal biasanya awal bulan habis minum obat ini bisa jadi juga tengah-tengah atau akhir bulan. Gitu. Nah, kalau buat interaksi obatnya sendiri, dia itu berinteraksi sama obat yang memiliki resiko peningkatan yang mempengaruhi hormon pada seksualnya. Terus golongan selanjutnya itu ada golongan anterior hair growth. Itu ada obatnya ada finasteride. Itu mereknya ada Propecia sama Prostar. Nah, itu bentuknya tablet oral. Untuk kekuatannya itu ada 1 mg sama 5 mg. Nah, terus pemakaiannya itu yang 1 mg itu 1 kali sehari. Untuk yang 5 mg itu 1 kali sehari juga sama. Jadi untuk efek sampingnya itu
Untuk efek sampingnya itu penurunan minat seksual, habis itu gangguan ejakulasi, terus penurunan volume ejakulasi, nyeri payudara, gitu. Untuk Interaksi obat? Untuk interaksi obatnya itu nggak ada interaksi obat yang signifikan. Jadi dia aman gitu ya dikonsumsi sama yang lain. Mungkin. Oke, lanjut ada dustasterin. Untuk merek bakunya itu ada Akodat, sedangkan untuk kekuatan sediaannya itu ada 0,5 mg. Untuk dosisnya sendiri itu diminum 1 kali sehari, berarti 0,5 mg. Sedangkan untuk efek sampingnya itu bisa menyebabkan penurunan gairah pada seksualnya. Terus ada berkurangnya air mani yang dikeluarkan pada saat berhubungan seksual. Sedangkan untuk interaksi obatnya itu sama, nggak ada yang signifikannya. Ada juga ya. Ini golongan satunya ada thyroid stimulasi hormon. Itu ada levothyroxine. Untuk nama merknya ada Eutirox, itu dari PT Merck TBK. Terus untuk sediaannya itu ada tablet, ada kapsul. Kekuatan sediaannya itu 50 sampai 100 mikrogram. 50 sampai 100 mikrogram. Terus untuk dosis pemakaiannya itu dosis awalnya itu 1,6 mikrogram per kilogram per hari. Untuk dosis dewasa itu dengan penyakit jantung itu diminumnya 25 miligram per hari. 25 miligram per hari. Terus untuk efek sampingnya itu detak jantung yang cepat, habis itu mual, muntah, terus diare. Habis itu interaksi obatnya itu ada kolestiram. Jadi kadar ferrotirokinnya itu kurang efektif. Interaksi obatnya. Jadi kadar ferrotirokinnya itu jadi kurang efektif, terus bisa mempengaruhi hormon tiroidnya. Oke, lanjut ke obat selanjutnya itu ada tirotropin alfa. Untuk meredamnya itu ada hidrogen, sedangkan untuk sediaannya itu injeksi intramuskular. Intramuskular itu paham? Intramuskular. Terus untuk kekuatan sediaannya itu setiap injeksi itu ada 0,9 mg, berarti langsung sesuai dosis sama kekuatannya tadi. Terus untuk efek sampingnya itu bisa menyebabkan nyeri di tempat di injeksinya tadi, suntiknya tadi. Terus untuk efek samping lainnya itu bisa menyebabkan kelelahan, pusing, sakit kepala, dan juga efek-efek kayak hipertiroid, tapi cuma sementara. Sedangkan untuk interaksi obatnya itu ada ketika digunakan bersama dengan amiodaron dan juga levotiroxin. Ya kan? Levotiroxin. Golongan selanjutnya itu ada androgen anabolic steroid. Ini tapi androgen. ulangi dari awal. Jadi untuk golongan selanjutnya itu ada androgen anabolic steroid. Untuk obatnya itu yang pertama itu ada metiltestosteron. Itu namanya ada android testret. Enak ya ngapalinya. Lagi ke HP coy. Android testret. Nah, untuk sediaannya itu kapsul semua, kapsul 10 mili. Untuk sediaannya ya 10 mg. Terus dosisnya untuk dewasa itu laki-laki 10 sampai 50 mg per hari. Untuk wanita itu
yang kanker payudara itu 50 sampai 200 mg per hari. Nah, buat obatnya efek sampingnya efek sampingnya perubahan warna kulit, terus sama sesak nafas, terus kenaikan berat badan, sama pembengkakan juga. Terus interaksi obatnya itu berinteraksi sama obat berinteraksi dengan metiltestosteron, yang termasuk obat resep, obat bebas, terus vitamin, sama produk-produk herbal. Jadi dia nggak baik ya kalau buat herbal. Nggak selamanya herbal itu baik. Nimbulin reaksi obat. Iya, jadi minum barang sama obat gitu. Oke, lanjut. Ada obat testosteron itu nama dagangnya ada Nebido, sedangkan untuk dosisnya itu ampul. Kekuatan sediaannya itu 1000 mg per 4 mili, sedangkan untuk dosisnya itu berlaku untuk 30 mg per pompa. Nah itu kalau untuk efek sampingnya ada nyeri di dada dan juga pembengkakan di selangkangan kaki atau pergelangan. Terus kemudian untuk interaksi obatnya itu berinteraksi dengan obat-obat yang efeknya ke metabolisme tubuh atau ke transportasi substrat transportasi substrat kayak CYP 286. Oh yang 286. Kalau nggak salah 286 itu. Berarti golongan selanjutnya ada adrenocorticotropic hormone. Nah itu untuk obatnya ada corticotropin. Nah buat buat nama merek itu ada Actar gel dari Terbang. Nah buat untuk sediaannya sama kayak namanya tadi, gel, jadi bentuknya itu injeksi tapi berupa gel. Itu disuntiknya itu bisa intramuskular atau subkutan. Nah, buat kekuatan sediaannya itu ada 400 USP, itu 400 USP unit per 5 mili dalam vial multidos. Terus untuk dosisnya itu nanti disuntiknya itu 80 unit per mili, itu bisa intramuskular atau subkutan. Lalu untuk anak untuk spasmo itu 20 sampai 60 unit per hari, tapi itu tergantung respon dari pasien juga. Terus buat efek samping itu ada reaksi alergi juga, jadi kayak ruam di kulit atau sulit nafas, ya pembengkakan wajah atau bibir gitu. Terus buat interaksi obat berinteraksi dengan obat NSAID seperti kayak aspirin, ibuprofen, naproxen. Ya itu Jadi itu bisa ningkatin resiko gastritis ya. Itu berinteraksi sama obat NSAID kayak aspirin, ibuprofen, sama itu estrogennya itu bisa menyebabkan kadar kortisol yang palsu itu meningkat. Oke, lanjut. Untuk obatnya itu ada obat tetrakosaktid. Tetrakosaktid ini nama mereknya atau nama dagangnya itu ada kortrosin, sedangkan untuk dosisnya itu ada injeksinya injeksi suspensi. Kekuatan sediaannya itu dalam 1 mg terdapat 1 mili, dan untuk penggunaannya atau dosisnya itu biasanya digunakan 0,25 mg intravena atau intramuskular. Sedangkan untuk efek sampingnya itu ada anafilaksis dan juga ada bronkospasma. Sedangkan untuk interaksi obatnya itu berinteraksi dengan obat diuretik atau obat yang bikin kencing itu loh, hipopolidemik. Diuretik salah. Intinya kalau obatnya itu yang cara kerjanya itu lebih ke obat-obat diuretik. Hipokalemia tuh salah gue. Oke, lanjut.
golongan selanjutnya? Di golongan selanjutnya tuh ada growth hormone receptor Blocker. Nah, Di itu blok. obatnya itu ada teprotumumab itu namanya ada Tepeza, itu bentuk sediaannya itu vialnya kekuatannya itu ada 500 mg. Untuk dosisnya itu dosis awalnya itu 10 mg per kilogram. Nah itu melalui infus intravena. Nggak kelihatan dong mana nih. Infus melalui intravena nih, Terus buat efek samping itu mual muntah juga ada pasti itu obat. Diare terus gula darah tinggi, gula darahnya naik, sama sakit kepala juga itu. Terus untuk interaksi obatnya nggak ada sih. Iya, ada interaksi obat. Lanjut untuk obat selanjutnya itu ada pegvisoman sistemik. Pegvisoman sistemik ini untuk nama dagangnya ada Somafes, sedangkan untuk kekuatan sediaannya itu bentuknya itu vial dalam kekuatan sediaannya 10 mg atau 15 mg atau 20 atau 25 atau 30, pokoknya lanjut. Terus untuk dosisnya ini tuh kalau awal-awal biasanya 40 mg melalui suntikan secara subkutan, sedangkan untuk efek sampingnya itu bisa menyebabkan nyeri, demam, mual, diare, sama ada nyeri, mual, diare, rasa nyeri juga di tempat yang digunakan untuk suntik subkutan. Interaksi obatnya itu berinteraksi dengan obat-obat bergolongan analgesik. Nah, itu ada hipopaparatiroidisme. Susah banget kayak ini. Untuk obatnya itu ada kalsium karbonat, itu nama mereknya ada kalsifos. Itu bentuk sediaannya suspensi oral. Nah itu untuk kekuatan sediaannya itu ada 1250 mg per 5 mili. Untuk kekuatan sediaannya itu terus dosisnya 50 mg per 5 mili. Terus dosisnya diminumnya tuh dianjurinya tuh antara 1000 mg sampai 3531 mg. Itu secara oral diminumnya 4 kali sehari sesuai kebutuhan atau anjuran dokter. Itu sama efek samping, itu efek sampingnya sakit perut, sembelit, terus mual atau jarang buang air kecil itu juga bisa efeknya. Terus berinteraksi obat itu ada berinteraksi sama obat-obat kayak aspirin, terus Crestor, Iramsulfan, metoprolol, lagi. Lanjut untuk obat selanjutnya itu ada kalsium citrat itu namanya ada liquitep, sedangkan untuk sediaannya itu berbentuk tablet, yang mana dalam bentuk tabletnya itu memiliki kekuatan sediaan yaitu 200 mg, sedangkan untuk dosisnya digunakan umumnya 1000 mg sampai dengan 1300 mg setiap harinya. Jadi setiap hari itu 1000 sampai 1300, sedangkan untuk efek sampingnya itu bisa membuat buang air kecilnya itu berkurang juga, terus sama bisa membuat pembengkakan, kenaikan BB-nya itu cepat karena pembengkakannya itu juga, terus karena sakit perut bisa menyebabkan sembelit. Selain itu ada interaksi obatnya itu berinteraksi ketika digunakan bersama dengan sintoroid sama aletronat. Berarti lanjut ke golongan hiperkalsemia. Itu ada obatnya ada furosemid. Untuk nama mereknya itu ada Lasik, terus Apsik. Nah itu bentuk sediaannya itu tabletnya itu ada 80 mg sama 20 mg sama 40 mg, 20, 40, 80. Terus buat
dosisnya diminumnya itu 20 sampai 80 mg sekali sehari. Nah, itu untuk dewasa. Lalu untuk efek sampingnya itu ada sering buang air kecil, terus mual, terus nyeri pada dada, terus ada demam, terus ada ngerasa panas dingin juga. Terus untuk interaksi obatnya itu berinteraksi sama obat salmeterol, terus aspirin juga, sama metoprolol juga, terus sama albuterol, budesonid. Oke. Obat selanjutnya itu ada pamidronet. Sedangkan pamidronet itu memiliki nama dagang yaitu Aredia, dan juga untuk sediaannya itu ada bubuk, ada juga larutan intravena. Untuk bubuknya itu dosis kekuatan sediaannya itu bisa 30 sama 90 mg. Sedangkan untuk larutan itu injeksi intravena 3 mg per mili, 6 mg per mili, 9 mg per mili. Sedangkan untuk efek sampingnya itu bisa menyebabkan hiperkalasemia mulai dari sedang sampai dengan berat. Untuk dosisnya itu bisa digunakan untuk hiperkalsemia sedang sama hiperkalsemia berat. Untuk hiperkalsemia sedang itu 60 sampai dengan 90 mg dalam infus intravena selama 2 jam sampai dengan 24 jam. Sedangkan untuk yang berat itu biasanya menggunakan infus intravena selama 2 sampai 24 jam juga. Nah, untuk interaksi obatnya dia itu berinteraksi dengan Celebrex sama nitrium karbonat sama adiposik. Untuk efek sampingnya itu bisa menyebabkan demam tinggi, kejang, dan juga masalah pada ginjal. Jadi lanjut aja ke obat anti diabetes. Itu obat yang pertama itu golongannya dari guanida. Itu contohnya ada obat metformin. Nah, metformin itu ada nama mereknya ada Amaril M, itu dari Calventis Synergy Farm. Nah, itu bentuk sedianya tablet, itu 1 mg atau 250 mg. Terus sama untuk dosisnya itu diminumnya 500 sampai 3000 mg per hari, 1 kali sehari diminumnya. Lalu untuk efek sampingnya itu mual, muntah, diare, terus kayak mungkin waktu minum kayak ada rasa logam gitu. Oh, logam. Ada rasa logam gitu. Terus sama itu interaksi obatnya itu dapat meningkatkan resiko hipoglikemia. Lanjut ada obat dari golongan sulfonylurea. Obatnya itu ada glimepirid. Glimepirid ini nama dagangnya itu ada Amaril. Sedangkan untuk sama untuk kekuatannya itu 1, 2, 3, 4 mg. 1, 2, 3 itu 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg. Sama untuk dosisnya itu digunakan mulai dari 1 sampai 2 mg secara oral, karena bentuknya itu tablet. Sedangkan untuk efek sampingnya itu ada sakit kepala, pusing, mual muntah, dan juga hipoglikemia. Terus interaksi obatnya itu berinteraksi ketika digunakan bersama dengan fluconazole sama sulfonamid. Terus untuk golongan selanjutnya ada tiazolidion. Itu ada obatnya pioglitazone. Nah, itu contoh obatnya ada Atos, ada kulit. Nah, untuk bentuk sediaannya itu ada tablet salut. Terus untuk kekuatannya ada 15 mg sama 30 mg untuk Atos sama dikulinya. Terus buat minumnya tuh dosisnya 15 sampai 40 mg per hari, itu diminumnya 1 kali sehari. Terus untuk efek sampingnya itu bisa menimbulkan gangguan saluran pencernaan,
terus kenaikan berat badan sama edema atau pembengkakan. Terus interaksi obatnya itu berinteraksi sama insulin, terus gabigrazil, terus rifampicin, terus ketoconazole, metformin gitu. Oke, lanjut itu ada golongan alfa glukosidase inhibitor. Obatnya itu ada Acarbose, apa nama dagangnya, ada Glucobay. Sedangkan untuk kekuatan ICDM-nya itu ada bentuknya itu tablet dengan kuantitas 1000 mg. Sedangkan untuk dosisnya itu dalam sehari digunakan kurang lebih 50 mg 3 kali dalam sehari bersama dengan makan. Jadi 1 sendok terus minum obat terus makan lagi. Sedangkan untuk efek sampingnya itu bisa menyebabkan kembung, sakit perut, terus hiperglikemia, hipo itu ya, kenaikan kalau naik kenaikan tadi hiperglikemia. Sama untuk interaksi obatnya itu ada ketika dikombinasikan bersama dengan sulfonilurea. Udah, berarti golongan selanjutnya itu ada dari golongan meglitinid. Itu untuk obatnya ada neteglinid, itu dari nama mereknya. Nate nggak sih? Harusnya yang di belakang itu kan nate. Tapi nate Berarti untuk golongan selanjutnya ada dari meglitinid. Itu untuk obatnya yang pertama itu ada nateglinid. Nah itu nama mereknya itu ada Stralix. Terus untuk sediaannya tablet, kekuatannya itu udah 60 mg sama 120 mg. Terus untuk dosisnya itu nanti yang 120 mg itu diminum secara oral 3 kali sehari. Terus itu diminumnya sebelum makan. Terus kalau bagi yang 60 mg itu juga diminum 3 kali sehari sebelum makan, sama sih tadi 3 kali sehari sebelum makan. Terus efek sampingnya itu ada sakit kepala, terus hidungnya tersumbat, pilek, tenggorokannya sakit tenggorokan, terus batuk, mual, diare gitu. Terus interaksi obat itu berinteraksi sama obat-obat rifampicin, barbiturat, terus ada obat kortikosteroid. Oke, selanjutnya itu ada obat DPP 4 inhibitor. Untuk obatnya itu ada alogliptin dengan nama dagangnya itu ada Nesina. Sedangkan untuk dosisnya itu tablet dengan kekuatan 6,25 mg atau 12,5 mg. Sedangkan untuk dosis pakainya itu kalau dewasa 25 mg sekali dalam sehari. Sedangkan untuk yang lain itu menyesuaikan dengan kondisi pasien. Sedangkan untuk efek sampingnya itu bisa nyeri di dada, sesak, dan juga kenaikan berat badan sama pembekakan. Terus untuk interaksi obatnya itu berinteraksi ketika digunakan bersama dengan Acarbose dan juga dengan Acarbose dan abacavir. Nanti lanjut ke golongan SGLT2 inhibitor. Itu obatnya ada ertugliflozin. Itu nama dagangnya itu ada Steglatro. Itu bentuknya tabletnya itu 5 mg sama 15 mg. Untuk pemakaiannya, untuk dosisnya itu dosis awalnya 5 mg itu secara oral 1 kali sehari waktu pagi hari. Terus efek sampingnya mungkin bisa menyebabkan keluarnya cairan pada area genital, terus rasa gatal, terus kemerahan atau bengkak, terus ruam juga. Interaksi obatnya itu berinteraksi sama obat-obat aseta kayak paracetamol, terus sama Atos, terus sama obat Atos tadi, sama suppositoria anusol.
Untuk golongan selanjutnya itu ada GLP-1 reseptor agonis. GLP-1 reseptor agonis itu obatnya ada Exenatide, sedangkan untuk nama dagangnya atau nama dagangnya itu ada Byetta atau Bidureon. Untuk jenis sediaannya itu ada injeksi subkutan solution, sedangkan untuk kekuatan sediaannya itu ada 10 mikrogram per 0,04 mili atau 5 mikrogram per 2 mili, sedangkan untuk dosis pakainya itu 5 mikrogram secara subkutan 2 kali dalam sehari. Untuk pemberiannya 60 menit sebelum makan di pagi hari dan juga sore hari. Sedangkan untuk efek sampingnya itu ada menyebabkan gangguan pencernaan, menyebabkan mual muntah dan juga gatal-gatal atau munculnya benjolan kecil di tempat ketika obat disuntikkan. Kemudian untuk interaksi obatnya itu ada ketika digunakan bersama dengan bexaroten dan juga enflurane. Untuk obat selanjutnya dari golongannya itu ada Dilaglutin, itu nama dagangnya ada Trulicity. Nah, itu bentuknya ada solution juga, injeksi single use pen. Terus untuk kekuatan sedia itu ada 0,75 mg per 0,5 ml, terus 1,5 mg per 0,5 ml, 3 mg per mili sayang 3 mg per 0,5 ml, sama yang terakhir 4 mg per 0,5 ml juga. Terus untuk dosisnya itu dosis awalnya itu 0,75 mg injeksi subkutan itu sekali per minggu, satu kali seminggu. Nah terus bisa ditingkatin lagi ke 1,5 mg satu kali per minggu, jadi tergantung nanti tiap kontrol itu apakah ada kenaikan dosisnya tergantung dokternya ya. Anjuran dokter. Situ untuk efek samping tuh lebih masih sama, muntah, pusing, diare, nyeri pada perut, terus nafsu makannya turun. Nah, terus interaksi obatnya itu berinteraksi sama obat-obat desfurane, terus bexaroten, capivasertib. Nah gitu. Jadi harus dihindari bersamaan sama obat-obat itu. Oke. Dan selesai.